Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan berbagi tentang informasi PT mana sih yang dianggap resmi. Oke, so di sini buat kalian semua, misalkan saat ini kalian berada di daerah entah itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, atau Surabaya atau manapun ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalian sebenarnya bisa langsung cek. Oke, lewat Google. Di situ ada PT resmi kayak gitu. Tapi di sini teman-teman, saran dari saya ya, misalkan di sini kalian tuh punya tetangga, punya saudara yang saat ini sudah pernah bekerja ke luar negeri dan dulunya itu lewat PT tersebut, nah kalian bisa tanya tuh sama teman, sama saudara kayak gitu ya. Kalau di sini dari area Jawa Timur ya teman-teman, dari Ngawi kayak gitu kan. Saya dulu numpang prosesnya lewat PT yang berada di daerah Madiun. Oke. So di sana nama PT-nya yang saya dulu numpang proses itu adalah PT PIS di Jalan Cupu Manik miliknya Bu Joko ya. Saya di sana itu sudah 2 kali proses teman-teman. Yang pertama saya proses ke awal mulanya saya proses ke Taiwan, oke. Yang kedua saya proses ke Singapura kayak gitu. Sebenarnya sih awal mula pertama kali saya meluncur datang ke Singapura nih, saya prosesnya bukan dari PT Madiun teman-teman. Dulu nggak ada di Madiun tuh nggak ada. Saya lewat Jakarta. Tapi waktu itu mah di Jakarta saya sudah lupa, maaf banget ya. PT yang ada di Jakarta tuh namanya apa saya sudah lupa. Tapi di sini memang banyak banget saat ini, banyak banget PT itu benar-benar ya bisa dibilang sudah tidak resmi tapi mengatasnamakan resmi kayak gitu. Jadi di sini kalian harus hati-hati ya teman-teman. Misalkan kalian itu mau mendaftar di PT tersebut, misalkan itu memang di situ banyak anaknya yang sudah ditampung kayak gitu kan. Tapi di situ kan kalian nggak ngerti apakah ini PT resmi atau tidak. Nah kalian di sini juga nggak bisa memastikan bagaimana sih ciri-ciri PT yang resmi itu ya. Saat ini semua PT itu semuanya sudah punya dokumen ya, entah itu resmi atau ilegal, semuanya sudah pada punya dokumen. Oke, jangankan PT saja teman-teman, yang proses calling visa itu juga punya dokumen ya. Jadi di sini yang terpenting kalian kalau niat kerja ke Singapura, yang penting adalah minta doa restu dari keluarga ya. Bagi yang sudah nikah, minta restu dari suami. Jangan sampai kabur. Misalkan Mbak, saya nggak dikasih restu dari suami, terus akhirnya saya kabur dari rumah Mbak. Nah itu jangan Mbak. Karena apa? Kemarin ada hal seperti ini, suami langsung DM ke saya, Mbak, kemarin tuh istri saya kerja ke Singapura tanpa izin saya dan tanda tangannya itu palsu Mbak. Itu bagaimana kok bisa lolos? Bisa, memang hal seperti itu bisa lolos itu karena bantuan dari pihak sponsor ya. Di sini memang sponsor tuh pinter banget, dan kalian juga pasti bakalan ngerti lah ya namanya tanda tangan suami itu seperti apa, kan bisa dipalsu. Yang paling utama yang bisa meloloskan kita itu ya PT. Di sini kita itu memang dibantu oleh PT kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan Mbak, saya kepengen banget kerja ke Singapura, tapi bingung mau cari PT yang resmi itu bagaimana caranya. Coba lah Mbak ya, kalian cek di Google, di situ kalian tuliskan Jakarta, PT resmi di Jakarta, itu pasti nanti di situ akan muncul ya. Terus kalian cek ke lokasi, atau mungkin kalian bisa tanya-tanya kayak gitu dulu, tanya-tanya dulu teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian tanya-tanya, kalian jangan sampai bawa dokumen, oke? Yang di sini saya khawatirkan kalian bawa dokumen nanti dipaksa untuk masuk kayak gitu. Misalkan hati kalian itu nggak sreg, hati kalian itu sudah nggak cocok kayak gitu ya. Jadi di sini kalian kalau mau daftar, kalau mau melihat, misalkan cek di PT ini apakah ada anak yang ditampung kayak gitu. Tapi hati-hati aja ya teman-teman, misalkan kalian mau cek lokasi di PT itu
setidaknya kalian bawa suami lah atau sama bapak lah ya kayak gitu, jangan sampai sendirian. Oke, bukannya apa, di sini cuman untuk jaga-jaga saja ya, karena kita kan sebagai seorang perempuan kayak gitu loh teman-teman ya, harus hati-hati dan juga waspada ya. Kalau di daerah saya teman-teman, daerah Ngawi ya, saya dulu kan pakai sponsor, tapi sponsor saya kan orang Madiun ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sponsor saya itu orangnya baik, amanah ya, nggak neko-neko, maksudnya iya mbak, pokoknya menghormati lah ya, menghargai kayak gitu. Meskipun kita ini mau bekerja sebagai seorang TKW, mau mengadu nasib ke luar negeri, itu benar-benar orangnya tuh baik banget. Dan yang saya sukai itu apa teman-teman, dia tuh waktu ngambil saya di rumah ya, itu langsung uang pesangonnya, ini mbak uang pesangon kamu, kayak gitu langsung dikasihkan. Padahal itu saya belum cek medical, tapi orangnya ini kayaknya orangnya percaya kayak gitu, ini mbak uangnya, uang pesangonnya, langsung dikasihkan ke saya kayak gitu. Waktu itu saya dapatnya 2,5 juta teman-teman, tanpa saya minta. Oke, alhamdulillah. Tapi yang kedua kalinya itu habis cek medikal baru dikasihkan ya, tapi nggak apa-apa, yang penting di sini orangnya tuh baik kayak gitu. Dan namanya ya teman-teman, sponsor saya itu namanya Pak Yayu, atau bisa dibilang Pak Yaya kayak gitulah, pokoknya orang Madiun ya, karena saya kan numpang prosesnya di PT Madiun kayak gitu. Kalian pasti tahulah teman-teman saya waktu itu banyak sekali yang prosesnya masuk ke Taiwan ya, karena semua ya suka pada ke Taiwan tuh apa sih di sana, mungkin karena kepencut atau tergiur dengan gaji yang besar. Tapi nggak semua bisa tahan dengan musim ya, karena di Taiwan tuh teman-teman itu ada musim dingin yang sangat menyiksa sekali ya. Saya pernah ke Taiwan itu gagal cuman 1 tahun, terus akhirnya saya pulang ke Indonesia karena waktu musim dingin teman-teman ya. Saya sekalian berbagi cerita sama kalian semua ya, waktu musim dingin itu mulut saya itu pecah-pecah, tangan ini pecah-pecah, kaki juga pecah-pecah. Akhirnya saya ngomong sama majikan, saya minta pulang aja lah. Kenapa? Nggak bisa, musim dingin semuanya badan terasa pegel-pegel, terus alergi teman-teman, saya itu benar-benar alergi ya, nggak bisa. Terus akhirnya ya pulang ke Indonesia kayak gitu. Di sini ya buat kalian semua, misalkan kalian nanti masuknya ke PT, entah itu kalian masuk sendiri atau kalian lewat sponsor kayak gitu, saya sarankan dan saya kasih tahu, misalkan mbak ya, setelah cek medikal kalian itu di situ sudah dinyatakan fit ya, itu kalau bisa uang sakunya harus diminta. Jangan sampai nanti sama halnya seperti teman saya yang sudah ada di Singapura ya, anaknya sudah terbang ke Singapura, uang sakunya belum dikasihkan, katanya nanti sampai anaknya sudah masuk di Singapura. Akhirnya apa? Yaitu tadi nggak dapat apa-apa. Tapi di sini memang lah ya mbak ya, namanya orang tuh kalau orangnya amanah ya baik kayak gitu, tapi kalau orangnya ini sudah nggak jujur ya seperti itulah. Terus akhirnya mbaknya ngomongnya sampai yang jelek-jelek, nggak apa-apa lah uang dimakan, nanti juga nggak berkah buat keluarganya dan bla 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 kayak gitu. Yang namanya uang saku tuh hak kita ya, entah itu mau dikasih 2 juta, 2,5 juta atau 3 juta, ya itu hak kita, harus diminta. Lawang kita memang benar-benar proses ke Singapura dan kita benar-benar dapat uang sangu ya, harus diminta kayak gitu ya teman-teman, agar uang ini bisa dititipkan untuk atau ditinggalkan, uang ini bisa ditinggalkan untuk anak lah, untuk orang tua lah, kan lumayan 2 juta atau 2,5 juta atau 3 juta kan lumayan ya teman-teman. Jadi di sini kalian jangan sampai takut atau kalian jangan sampai merasa nggak enak mbak, saya mau minta, malu. Kenapa harus malu? Itu kan memang hak kita kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian kepengen kerja ke Singapura, carilah informasi, mungkin entah itu dari tetangga, dari saudara, entah itu dari teman atau siapa saja yang mungkin pernah masuk ke PT. Mungkin dulu PT-nya di mana mbak, kasih tahu dong mbak alamat PT-nya kayak gitu kan. Saat ini banyak sekali ya teman-teman PT-PT yang tidak resmi
tapi ngomongnya PT resmi ya, hati-hati saja, nanti takutnya terjadi apa-apa di tengah-tengah perjalanan. Kalau bisa mah harus benar-benar yang perjalanannya lancar sampai ke Singapura, akhirnya bisa membahagiakan orang tua, akhirnya bisa membahagiakan anak, bisa mencari masa depan yang cerah untuk anak, mencari masa depan yang bagus untuk keluarga, kayak gitu kan. Pasti impian kalian sama halnya seperti saya. Saya di sini benar-benar niat, dan di sini teman-teman, saya itu berawal dari nol ya. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah saya bersyukur banget ya, benar-benar sudah berubah lah, karena saya benar-benar niat, saya kepengen yang namanya mengadu nasib. Ya tapi itu tadi, kalau kalian kepengen kerja ke Singapura, yang pertama itu adalah mental. Mental kalian harus benar-benar siap, harus kuat. Kalau mental kalian nggak kuat, mental kalian nggak siap, kalian bakalan mental teman-teman, yakin ya. Dan pasti kalian bakalan sering pindah-pindah majikan. Kalau sudah sering pindah-pindah majikan, rekod sudah nggak bagus, potongan gaji menjadi banyak. Ada tuh kerja di sini 2 tahun, potongan gajinya 1 tahun. Kok bisa mbak? Karena terlalu sering pindah teman-teman. Pindah majikan, akhirnya tambah lagi potongan, tambah lagi potongan. Kalau bisa sekali masuk, yaitu tadi langsung finish 2 tahun. Itu pun kalau kalian bisa dan mampu. Tapi kalau misalkan kalian nggak sanggup, ya udah, apa boleh buat. Ya, di sini kan yang namanya kita mengadu nasib, nasib nggak ada yang tahu, entah kita mau dipertemukan dengan majikan yang baik atau sebaliknya. Ya, yang penting saat ini kalian tugasnya berdoa, ya, mendekatkan diri selalu sama Allah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Nggak lupa juga, di sini saya selalu memberikan doa buat kalian semuanya, memberikan support pastinya, dan semoga video dari saya bisa memotivasi. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.